Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pola tersarang atau nested classification. Model pola tersarang ini digunakan bila data yang diperoleh dengan cara pengambilan sampel secara acak pada 2 tingkat atau lebih. Model pola tersarang dijadikan dengan tingkatan-tingkatan yang tersarang atau menjadi bagian dari tingkatan di atasnya. Tingkatan-tingkatan tersebut dinamakan sebagai berikut. Kemudian yang tingkat pertama itu disebut grup dan ditentukan secara acak. Kemudian tingkat kedua disebut subgrup yang dipilih secara acak pula, tetapi tersarang di dalam grup. Tingkat ketiga disebut subgrup yang dipilih secara acak dan tersarang dalam subgrup, dan seterusnya. Lanjutkan pembahasan yang tadi. Kemudian untuk tingkatan-tingkatan atau grup dan subgrup pada pola tersarang itu bertindak sebagai perlakuan. Oleh karena itu, jika metode penelitiannya murni eksperimental, maka aturan penerapan perlakuannya itu seperti pada rancangan acak lengkap, yaitu penempatan perlakuan dilakukan secara acak pada keseluruhan tempat percobaan tanpa pembatasan-pembatasan tertentu, atau pengacakan sempurna atau pengacakan lengkap. Pada pola tersarang ini, yang bertindak sebagai ulangan adalah jumlah sampel pada setiap tingkatan yang paling terendah, yaitu sebagai contoh pada pola tersarang 2 tingkat. Maka jumlah sampel pada setiap subgrup itu bertindak sebagai ulangan. Kemudian untuk jumlah sampel atau ulangan itu dapat sama atau berbeda. Oleh karena itu, persoalan plot hilang tanaman atau ternak mati itu tidak menjadi masalah karena analisis data itu masih dapat dilakukan. Kemudian berlanjut kepada prosedur ANAVA-nya. Analisis variansinya itu yang pertama menggunakan data yang sudah disusun dalam tabulasi data. Berdasarkan tabulasi data tersebut, dapat diketahui jumlah dan sumber variansinya, yaitu ada 4, antara lain pertama yaitu variansi total, kemudian variansi grup, variansi subgrup dalam grup, dan variansi sampel dalam subgrup dalam grup. Kemudian yang B itu ada menghitung nilai variansi dalam kurung atau nama lainnya itu KT. Pada pola tersarang, kekhususan dalam menghitung jumlah kuadrat subbab karena sifat tersarang dalam grupnya. Untuk menghitung nilai variansinya itu biasanya diawali dengan menghitung faktor koreksi, FK, jumlah kuadrat, CK, dan derajat bebas. Formula untuk FK-nya sendiri di sini yaitu Y kuadrat dibagi T kali R kali S. Y kuadratnya sendiri merupakan jumlah dari keseluruhan data yang diuji, kemudian dibagi dengan banyaknya data dari perlakuan. Kemudian untuk mencari JK total dengan rumus YIJK sigma YIJK kuadrat dikurangi FK. FK tadi sudah diketahui di atas. Kemudian YIJK-nya itu adalah setiap data sampelnya itu dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Nanti hasilnya menjadi YIJK. Kemudian untuk JK antar grup itu sigma YI kuadrat dibagi R kali S dikurangi FK. FK di sini tadi sudah diketahui dari formula di atas. Kemudian YI kuadratnya adalah jumlah data sampel per grupnya. Jadi kan misalnya tadi ada 3 grup. Nah, nanti itu per grupnya itu adalah YI kuadrat. Nanti RS-nya adalah jumlah atau banyaknya sampel per grupnya tersebut. Kemudian untuk JK antar subgrupnya itu dengan rumus sigma YI JK kuadrat dibagi S dikurangi tadi sudah diketahui YI kuadrat dibagi RS. Nah, YIJ kuadratnya di sini merupakan
banyaknya sampel per grup. Misalnya dalam grup itu terdiri dari 6 subgrup. Kemudian dari 6 subgrup itu terdiri dari beberapa data. Nah, pada subgrup pertama itu terdiri dari data-data atau sampel-sampel yang telah disediakan. Di situ nanti dijumlahkan sehingga totalnya itu menjadi YIJ kuadrat. Kemudian S-nya itu banyaknya data per subbab tersebut. Misalnya tadi jumlah datanya itu ada 7 data, maka jumlah dari ke-7 data tersebut nanti dibagi 7. Kemudian JK antar sampelnya itu JK total dikurangi JK antar grup dikurangi JK antar subgrup. Kemudian dilanjutkan pembahasan berikutnya. Untuk memudahkan perhitungan nilai variansi digunakan tabel analisis variansi sebagai berikut. Di tabel ini terdapat sumber variansi JK, DB, KT, F-hit, F0,05, F0,01. Sumber variasi di sini ada 4, yaitu antar grup, antar subgrup, antar sampel, kemudian total. JK di sini merupakan jumlah kuadrat. Ada jumlah kuadrat grup, antar subgrup, antar sampel, kemudian total. Nah, JK di sini tadi sudah dihitung. Kemudian DB di sini adalah derajat bebas. Untuk rumus DB antar grup yaitu T-1. Kemudian untuk DB antar subgrup itu TR-1, kemudian DB antar sampel itu T kali R dalam kurung S-1, kemudian DB totalnya yaitu T kali R-1. T di sini merupakan adalah jumlah grup, kemudian R sendiri adalah jumlah subgrup dalam masing-masing grup, kemudian S-nya adalah jumlah sampel dalam masing-masing subgrup. KT di sini merupakan adalah kuadrat tengah, dihitung dengan rumus JK per DB untuk masing-masing sumber variansi. Kemudian untuk F hitungnya adalah yang dihitung di sini hanya 2, yaitu antar subgrup dan antar grup. Kalau untuk antar subgrup itu KT subgrup dibagi KT sampel, kemudian untuk antar grup yaitu KT grup dibagi KT subgrup. Nah, kemudian dihitung simpang baku galatnya itu dengan cara mengakarkan KT sampel. Nah, untuk selanjutnya yaitu mencari KK. KK yaitu koefisien keragaman dengan rumus simpang baku dibagi Y bar dikali 100. Y bar di sini adalah rata-rata dari keseluruhan data yang ada di tabel. Kemudian untuk F0,05 dan F0,01 merupakan nilai F tabel untuk alfa 0,5% dan 1%. Nah, nilai ini didapatkan dari untuk tadi F0,05 dan F0,01 itu diketahui dari tabel F. Ini merupakan bentuk dari tabel F sendiri. Nah, di sini yang harus kita pegang adalah nilai dari DP galat dan DP perlakuan. Contohnya adalah misal DP galat yang kita punya adalah 4 dengan DP perlakuan 1. Di sini ada 2 data yaitu 7,71 dan 21,20. Nah, untuk yang nilai atas yaitu 7,71 itu merupakan data untuk F0,05, sedangkan nilai 21,20 itu untuk F0,01. Untuk prosedur ANAVA yang ketiga yaitu ada pengujian hipotesis dan kesimpulan. Berdasarkan tadi hasil analisis variansi yang ditampilkan pada tabel ANAVA, maka kita dapat melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan itu menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati dalam penelitian sebagai kesimpulan. Nah, pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hit dengan F tabel yaitu F0,5 dan
F0,01 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika F hitung lebih kecil dari nilai F tabel 5% atau F hitung kurang dari F0,05 itu, maka disimpulkan bahwa perlakuan tidak menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati. Kemudian jika F hitung lebih besar dari F tabel 5% tetapi lebih kecil dari F tabel 1% atau F hitung lebih besar dari F0,05 dan F hitung kurang dari F0,01 itu, disimpulkan bahwa perlakuan itu menyebabkan perbedaan yang nyata terhadap variabel yang diamati. Kemudian yang ketiga itu, jika nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabel 1%. Yang mana ini disimpulkan bahwa perlakuan ini menyebabkan perbedaan sangat nyata terhadap variabel yang sedang diamati. Nah, setelah dilakukannya tadi pengambilan kesimpulan, dilanjutkan dengan uji beda nyata. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan uji beda nyata pada pola tersarang ini adalah, yang pertama, untuk uji beda nyata pada pola tersarang harus diperhatikan penggunaan kate galat pada rumus uji beda nyata yang digunakan, yaitu jika untuk menguji perbedaan antar pejantan maka kate antar induk sebagai kate galat. Jika untuk menguji perbedaan antar induk dalam pejantan maka kate antar sampel sebagai kata galat. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah jumlah ulangannya dari setiap perlakuan yang harus dibandingkan jika ulangan ini bersifat unequal. Untuk perbandingan antar induk hanya dapat dilakukan perbandingan antar induk subgrup dalam masing-masing pejantan. Grup tidak dapat membandingkan antar induk dari pejantan yang berbeda. Nah, untuk rumus BNT sendiri ini dapat digunakan sebagai berikut. BNT alfa sampai dengan T alfa titik koma dB galat dikali akar dari kate galat dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. R di sini merupakan jumlah ulangan. dB galat adalah dB galat dari hasil pada tabel ANAVA tadi. Nah, untuk TA-nya ini ada dua, yaitu BNT 0,05 dan BNT 0,01. Nah, untuk mengetahui besarnya nilai T alfa ini untuk 0,05 dan 0,01 itu diperlukan bantuan dari tabel Q, yaitu untuk uji beda nyata jujur. Nah, di sini itu yang perlu kita pegang adalah dua data, yaitu dB galat dan jumlah perlakuan. Nah, dapat diketahui di sini bahwa tabelnya ini ada dua macam, yaitu untuk alfa 0,05 dan alfa 0,01. Nah, yang saya tampilkan ini adalah tabel untuk alfa 0,05. Saya berikan contoh, misalkan dB galat yang kita punya adalah 3, kemudian jumlah perlakuan yang kita punya adalah 4. Berarti di sini adalah didapatkan 6,825 merupakan data yang dari hasil tabel Q ini nanti dikalikan pada rumus BNT. Kemudian setelah didapatkan hasil dan nilai atau nilai dari BNT itu sendiri, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu jika nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan lebih kecil dari BNT 0,5 ini, artinya perlakuannya ini tidak berbeda nyata. Kemudian apabila nilai perbedaan rata-rata perlakuan sepasang perlakuannya ini lebih dari BNT 0,05 ini, artinya berbeda nyata. Kemudian jika perbedaan rata-ratanya ini
sepasang perlakuannya ini lebih dari 0,01 ini artinya berbeda sangat nyata.